Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أعمال الأحياء تعرض على آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم في قبورهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali kita memperbaharui niat dan i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah lepas daripada siksa kubur. Dengan kata lain, dia tidak didatangi oleh munkar dan nakir dan kubur tidak mencepit. Bahkan luas kuburnya sampai 70 hasta. Dari 10 orang itu, yang keempat kita bicarakan, yaitu seseorang yang matinya di hari dan di malam Jumat. Betapa besarnya hari dan malam Jumat sampai Rasul mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Fiha khuliqa Adam wa fiha udkhilal jannah wa fiha ukhrija minha wa fiha taqumus sa'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari Jumat itulah Adam diciptakan. Juga hari Jumat itulah Adam diperkenankan masuk surga. Juga di hari Jumat itulah Adam dikeluarkan dalam surga. Dan pada hari Jumat itulah nantinya terjadinya kiamat. Dalam kitab Jauharul Mauhub, Allah melipat gandakan ibadah di hari dan di malam Jumat sejumlah 70 lipat gandaan. Apa yang kita laksanakan di hari dan di malam Jumat? Pertama, membaca surah-surah yang mendapat keistimewaan, yang khusus Rasul sendiri menganjurkan membacanya di hari dan di malam Jumat. Seperti membaca suratul Kahfi, Hamid, Ad-Dukhan, membaca Alif Lam Tanzil As-Sajadah, Tabarakalladzi biyadihil mulk, membaca suratul Waqi'ah, membaca surah Ar-Rahman, membaca surah Al-Hasyr. Dengan secara khusus Rasul menganjurkan malam Jumat membaca surah-surah yang mempunyai keistimewaan. Itu tugas kita yang pertama. Dengan harap dan pinta dari Allah, mudah-mudahan Allah pemegang taufik dan hidayah memberikan kesadaran pada kita di hari dan di malam Jumat untuk membagi waktu di samping kesibukan kita mengejar dunia. Yang kedua, yang kita laksanakan di hari dan di malam Jumat secara khusus, walaupun secara umum boleh, secara khusus lagi adalah membaca tahlilan, kiriman hadiah amal kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Silakan buka di dalam kitab Tadhkirah Imam Qurtubi. Malam Jumat roh itu akan keluar dan menuju rumah keluarga terdekat.
Berapa jumlah dapat jatah bolak-balik malam itu, minta kepada keluarga, mengintai kepada keluarga. Sejumlah 70 kali bolak-balik. Menengok keluarga yang masih ada di dunia ini. Bahkan sampai di ambang pintu menurut perkataan Imam Qurtubi. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan risau dan sedih di ambang pintu roh itu berkata, wahai orang yang mewaris rumahku, wahai orang yang mendiami rumahku, aku ganang. Bagi orang yang mengatakan tidak sampai, Anda silakan diam. Kami ada punya dalil. Umat Islam harus bersatu. Sekali lagi, yang berkeyakinan bahwa amal orang hidup tidak sampai, Anda tidak boleh menteror. Silakanlah Anda punya keyakinan, tapi jangan menteror pada orang yang berpendapat amal ibadah itu sampai. Karena keduanya adalah punya dalil. Cuman Anda silakan memilih yang mana. Sama pada Islam, jangan bercerai-berai. Begitu umat Islam terjadi perpecahan dari segi etikat dan keyakinan, masuk orang yang ketiga. Apabila masuk orang yang ketiga, sehingga apa yang terjadi, diadu domba sama orang Islam berkelahi. Ini memadakan bid'ah, kada boleh, apa bangali-ngali, apa itu ini. Nah, badiam aja, padahal kan kada sampai selesai. Jangan apa-apa, memakan nasi 3 hari kada boleh macam-macam. Kita bukan alim, yang alim itu orang bahari. Orang wayah ini kada ada nang alimnya, nang alim itu warisan dari kitab-kitab orang bahari. Yang alim itu adalah orang dulu, yang dulu alim, yang dulunya adalah para sahabat. Sahabat itu kada alim, yang alimnya Rasulullah. Jadi semua dasar-dasar yang tertentu. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakinkan inna a'malal ahya tu'radu ala abaihim wa ummatihim wa asairim fi quburihim. Makanya sekarang ini waspada, pelajaran yang sesat-sesat sudah menyebar. Allahu Akbar. Macam-macam. Syahadat dirubah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan dibuat asyhadu lagi. Karena kita kada suah melihat lawan Rasulullah. Bisanya mau ubah syahadat. Murtad. Ada lagi pelajaran, ganti aja sudah asyhadu an la ilaha illallah, nang gurunya tuh Muhammadur Rasulullah, gurunya Rasulullah. Jadi gurunya mengaku Rasulullah. Sasat bubujuran ini. Ada lagi pelajaran, kada usah lagi sembahyang, cukup sampai waktu sembahyang baca salawat aja. Salawat apa? Talalu pulang nenek. Sampai waktu sembahyang kada usah sembahyang lagi, baca salawat aja. Karena aqimus salat itu maknanya dilaksanakan dan baca salawat. Bungulinya bujur-bujur nenek. Nang kada alim itu membawai umat Rasul, diganti salawat. Nur Muhammad qadim, jadi Allah Ta'ala qadim, Nur Muhammad qadim, kedua nang qadim itu kada tauhid nernya. Ada lagi nang ganjil, imbas sembahyang subuh langsung aja diraih, dijamak kali 5-nya. Imbas sembahyang subuh berdiri zuhur, langsung imbas sembahyang subuh. Imbas assalamualaikum zuhur langsung pulang asar. Imbas asar berdiri pulang, sembahyang maghrib pulang, langsung pulang isya. Seharian gak ada sembahyang lagi, cukup sekali aja sewaktu sembahyang. Kalau ditakuni kenapa sebabnya, maka dijamak kali 5-nya. Jawabannya cuma satu, Allah Ta'ala tahu aja pada kita aur. Ada juga sudah pelajaran, bermunculan pelajaran yang sesat-sesat. Kadang membaca ayat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata kanat 'alal mu'minin, sembahyang itu adalah kewajiban lawan orang mukmin, kitaban mawqutan, ay waqtan muakkatan, waktunya sudah ditentukan. Apa dijamak kali 5-nya itu? Orang zuhur lawan asar itu pun musafir. Kesian umat Rasulullah sesat.
Kita waspada mendengar-dengar orang babacaan tuh waspada. Mungkin balainan pada anggit orang bahari, jaka ibarat TV mati, jaka ibarat radio mati, selesai. Balain pada anggit orang bahari. Lalu roh itu datang. Rohnya nang datang. Ini kada kisah misteri, maka percaya aja. Roh dalam hadis Rasulullah datang kepada, kada percaya, aku sudah melihat ya. Nah, sekarang apa yang kita kerjakan di malam Jumat kalau roh itu datang? Apakah gawian kita kada karuan? Kesian keluarga. Hasanul Basri, ulun ulangi cerita, pernah diceritakan. Salah satu di antara amalia Hasanul Basri apabila malam Jumat lewat tengah malam beliau keluar. Dan beliau akan masuk ke komplek pakuburan. Dengan mengambil 3 iktibar. Yang orang bahari itu ketujuh masuk ke komplek pakuburan malam. Supaya insaf. Ada kita jangan masuk ke komplek pakuburan. Lewat aja bilang laju banar buka. Ayo di rumah liwat pada rumah buka. Lalu tengah malam Hasanul Basri masuk ke komplek pakuburan. Nang diambil iktibar 3. Hei diriku, rumahmu luas, tempatmu terakhir sempit. Hei diriku, rumahmu tarang, kau akan masuk ke dalam tempat yang gelap. Hai diriku, kau sekeluargaan terkumpul, tapi apabila masuk seperti saudara ini nantinya, kau sendirian, gelap, sempit, sendirian. Itu nang diambil iktibar, supaya pulangnya tambah gairah ibadah. Apalagi Pak, kita kada kau bertahan. Saya sudah katakan 2 itu perlu diingat. Makin tua umur, makin banyak penyakit datang. Semakin tua hidup di dunia ini, semakin banyak berpenyakit. 2, semakin kaya hidup di dunia, semakin banyak larangan makanan. Menerima ke akal? Oh, menerima ke akal? Nah, unggut-unggutan. Menerima aja ke akal tuh. Nah, menerima aja kah? Kada punya kada menerima, para iya kada apa juga. Makin batuha hidup ini, makin banyak penyakit datangan. Nang kedua, makin besuge, makin banyak pemantang makanan. Kalau umur 25 tahun, bebas apapun makan terus, hantuk masuk aja. Tapi kalau sudah usia 40 ke atas, bepilih. Ada kawal lagi? Kambing, bye-bye. Ada kawal lagi? Han makin besuge, makin banyak pemantang makanan. Cuma ambil etibar, bos. Nah aja Tuhan, bos, bos. Jos bos. Bongo. Bos, nah pikirakan nang itulah lah ikam kejar isukan kemarian, apa gunanya? Makan aja batakar, nang masin kada kawal lagi, nang lama kolesterol, macam-macam, supaya memutarbalikkan pemikiran kita. Innama ja'ala hadzal dar bala'an lil mu'minin. Hanya saja Allah jadikan dunia ini bala bagi orang beriman, supaya orang beriman ini memutarbalikkan pikiran dengan akhirat. Lu sudah sampaikan, mun di dunia nang ini umur 50, umur 70, ya Allah, kawin lawan bibini umur 18. Hah. Ada nang kisah nang 10 tahun balu sama pada 10 tahun balu, malam pertama ranai dalam kamar. Babaya dibuka oleh cucu, sekalinya mati berdua. Nih, rungkang, pohon gulu berdua rungkang. Rupanya kada bacium bakucup lagi, ada baigut berdua. Nah mulai sudah. Ini ada kisah hanyar pulang. Apa pulang nih? Nah biar aja tertawa di sini. Kayaknya bulik kayaknya berpikir digunakan. Nah Tuan Guru jurang. Sudah kalau minggu tadi Tuan Guru.
pian kambing kah? Pian kambing. Tuhan gurunya nih pas bener juga kasihan. Masih singot, bejanggut. Guru pian kambing kah? Maksudnya tuh kan pian anak makan kambing kah? Ada aja sih, aku ayam aja. Jadi pian ayam lah. Jadi higa orang halabi bakong koa pian dulu ya. Sadang. Kada usaha. Talalu lawas benar iktikaf di toko sudah diri Tuhan tuh. Sadang aja. Lo ku mati di pahumaan. Yo nantuha, lo ku mati di pahumaan sadang aja. Bilanya hari Sabtu bibiniannya tulakan nuntut ilmu. Bibiniannya lalakiannya hari Minggu tulakan juga umaraminya beribadat. Kaina pulang hari Kamis tulakan mengusungkan waktu tampulu masih hidup supaya sadar. Ingat, hendak mainsapakan diri kita nih pakai kada kawa insaf. Mun kada satu, anak kita kalau hendak sadar masuk akan ke pesantren. Kita nang tuha-tuha ini mun hendak sadar hidup duduk di majelis taklim. Ulun boleh ke? Kalau kita nang tuha ini hendak sadar rancaki duduk di majelis taklim. Kalau kekanakan kita hendak sadar masuk akan ke pesantren. Insya Allah mau sadar. Tapi kalau hanya mengadakan tablik akbar, maulidan, Isra Mi'raj, tahun baru, hendak menyadarkan umat ini kada mampu. Mun sekali aja kada mampu, apalagi acaranya tak banyak sambutan. Dan sekali lagi aku memadahkan sambutan, ya Allah. Maka sambutan ini pulang lagu pina bisa Quran bahadis juga, padahal salah benar bacaannya. Artinya bubuhan nikah karena salah pilih memilih aku nih pada aku nih pindah ta'lim juga tuh sedikit ya kalau tengah padahal luput. Nah jadi hendak sadar duduk, apalagi pembicaraan kita kan berkelanjutan berkesinambungan terus itu. Nah kayaknya kan habis kan sambung pulang minggu kayaknya muntablik akbar kan kau disambung-sambung biayalah bilang kada sedikit dapat kada sedikit duit. Allahnya nang sebulan minggu perai. Tuh misal aja mau kadodo tuan guru tuh kada dah minta duit lawan orang. Lalu Hasanul Basri tadi masuk ke komplek pakuburan lewat tengah malam, duduk sini. Kan kayak itu orang bahari supaya insaf dirilah. Dan ceritanya Hasanul Basri itu mau ulah tabala. Lagi hidup tuh mau ulah tabala. Bila tengah malam kulir bangun berbuat singkat tabala tuh bahunjur. Diriku nah kalau tak buat naga ini kayaknya namun pangulir beribadat nang apa sangu. Memancing supaya mau beribadat. Mun kita ulah aja tabala masukkan ke kamar nah jurang ya pulang nah. Ada kelainan jurang. Ujian nambini bongol bana sabak kambi dah oleh jam dah sabahantu San Basri. Kenapa malam itu mengantuk sih dia? Mengantuk. Di dalam mengantuk neng itu bermimpinya ada aja Allah Taala le. Ini keterangannya di dalam kitab Uspuriyah, bukan dongeng, nggak kena ada. Lalu di komplek itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Hasanul Basri roh nang di dalam komplek itu keluaran. Hampir subuh dalam mimpi roh itu datangan. Muka mereka ceria, gembira, rambut mereka rapi, pakaian mereka baru, di depan talam makanan. Lengkap orangnya, gembira masuk ke dalam kubur pulang roh tadi. Di tengah-tengah muka-muka mereka yang ceria ada satu orang anak muda. Mukanya sedih. Rambutnya usang asap. Mankusur ra'as bertunduk kepala. Yajri fi khaddi ad-dumu' mengalir air mata menangis. Pakaiannya buruk. Di depan tidak ada talam makanan. Menangis inya kasihan. Diganang-ganang kalau kok abah nasib nangka ini kalau abah seorang. Kalau mama seorang naga ini nasib. Kalau dang sanak seorang nasib naga ini dalam kubur.
Oleh Hasanul Basri mendekat. Beliau bertanya, "Hei anak muda, kenapa kamu tidak bergembira seperti layaknya teman-temanmu? Kenapa kamu mau menunduk? Kenapa maka kamu menangis? Kenapa pakaianmu buruk? Kenapa tidak ada di depanmu talam makanan?" Anak muda menjawab sambil menangis, "Wahai Tuan Syekh, saya adalah orang asing. Dikuburkan oleh warga di sini, wahai Tuan Syekh. Orang yang ada di komplek pakuburan ini, wahai Tuan Syekh, roh mereka keluar menuju keluarga terdekat. Keluarganya memberikan amaliyah macam-macam bacaan, sehingga mereka menerimanya seakan-akan diberikan talam makanan, disilihi baju yang baru, muka mereka ceria. Itulah nasib, inya baik, untung aku tidak." Nah, apa nang kita kirimi malam Jumat ke Kuwaitan? Jawab masing-masing. Apa yang kita kirimi setiap malam kepada keluarga kita? Maka itu kita sudah sering mengemukakan munnya kawa. Dan kita sambil memohon taufik hidayah dari Allah. Munnya kawa antara maghrib isya itu setiap malam harus mengerjakan sembahyang 6 rakaat sama dengan 3 kali salam. 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat sembahyang sunat hadiah, 2 rakaat sembahyang sunat tobat. Jumlahnya 6 rakaat. 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat sembahyang sunat hadiah, 2 rakaat sembahyang sunat tobat. Rasulullah bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin qabla an yatakallama bi kalamid dunya, kataballahu lahu ibadata 50 sanah." Barang siapa dapat mengerjakan sembahyang antara maghrib dengan isya, jumlahnya 6 rakaat, tidak diselang-selangi dengan omongan dunia, maka nilai yang 6 rakaat Allah memberikan keistimewaan pada orang yang mengerjakan, sama dengan berumur 50 tahun penuh ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah, kesadaran kita membagi waktu maghrib. Maka halangannya banyak benar. Seputar Indonesia, liputan 6 petang, macam-macam drama, drama lala, macam-macam aja antara maghrib dan isya aja gawian. Makanya Allah sudah sampaikan minggu tadi, penghalang kita beribadat ini banyak di akhir zaman ini, banyak benar. Mun kita kada sadar kehabisan umur hidup. Nah, hau, orang tulakan, seorang masih di pelataran. Datangan orang, seorang masih ya kipas kehumapan di pelataran. Datangan orang, nah pagara orang amalan seorang apa? Rugi. Ulu sudah sampaikan, Allah punya keadilan. Tua muda, laki perempuan, pejabat rakyat, petani, pedagang, pak, alim jahil, semua menerima nikmat sama. Seharian sama laman 24 jam sama semua. Ada yang sadar menggunakan, ada yang tidak. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah lawan begitu. Napa ada gawian ni 2, ba'amal lawan menuntut? Gawian kita 2 hidup ni ba'amal menuntut. Nang berusaha tu menunjang nang 2 ini ba'amal lawan menuntut. Tujuan tu ba'amal lawan menuntut. Makanya Allah sudah sampaikan, mun kita tuh hari Minggu pian kama malam sanayat bulikan mulai di Sakumpul tuh Allah secara pribadi gembira benar. Ya Allah, masih baik kita Kalimantan Selatan. Mana ada di Jawa majelis taklim yang sebesar itu. Ya Allah, untungnya kita mempunyai seorang ulama besar, seorang aulia Allah, dapat mengumpul sekian banyak jumlah kaum muslimin. Gembira luar biasa. Masih baik kita ini. Masih setuju ke majelis taklim. Coba majelis taklimnya berlima, be-6 di pelataran hibah kurangnya. Di jambatan hibah berlima, be-6. Gurunya tukang baca pulang bapak jam aja. Yang bujilak berdua aja kita tinggal. Nang berdua tuh pulang ada normal-normal aja. Saya ikut tulik. Saya ikut malikit ubat nyamuk. Siapa namanya dangarakan? Nah itu Islam tuh menurun sudah. Ada ini ada peminatnya banyak, sadar masyarakat sudah membagi waktu tentang ilmu dan ibadah. Mudahan diterima Allah Ta'ala. Mudahan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diterima Allah. Menangis, ini kasihan anak muda tadi menangis.
Ulun jadinya berangkat dari daerah ulun hendak berangkat ke Mekah bahaji. Sekalinya ulun sakit, akhirnya meninggal di tempat ini. Ulun berdua lawan mama naik haji. Pakai sekedup aja sekalinya ulun meninggal di sini. Mama minta pinjaman lawan orang kampung. Dikuburakan ulun. Imba itu mama menerusakan. Mama kada ingat lagi lawan ulun. Keluarga ulun satu orang pun tidak ada nama ingatan. Makanya kita ulun sudah sampaikan. Mun bayi si anak paai bertiga, seikung barang nang alim. Kada kawa ketiga-tiganya seikung barang. Satu orang barang alim mun kada kawa ketiga-tiganya. Cukup aja kalau bayi si anak bertiga itu dua jurusan umum cukup sudah. Dua jurusan umum, satu jadi pinta alim kada kawa lah.
dengan gigih. Mungkin Anda berhasil dalam berusaha, tapi ingat, anak jangan gagal. Silakan kejar prestasi, silakan, tapi ingat, Anda mungkin kabul prestasi pangkat jabatan tinggi, tapi anak nakal. Apalah artinya jabatan tinggi kalau anak nakal? Apalah artinya sugih mun anak nakal? Maka orang wayah ini urun bulike. Maka orang wayah ini pinginnya memikirkan anak nasib dunia. Jadi akhirat kada. Naudzubillah terjadi anak pengedar narkotik, narkoba ditangkap oleh polisi, dibawa ke kantor, kemudian disidang di pengadilan, diputuskan 5 tahun. Mama abahnya kada karuan pikiran, gerasak kerusuk. Ujanang mama abahnya, bik jual lah emas kone. Awak ada apa aja bah emas pun anak terpisah dalam penjara. Awak ada hakun bawanya. Jual lah emas kone jual. Dijual emas, ditapa supaya cepat keluar. Jaban tapalan. Kan negara hukum tuh ya, kalau negara hukum. Kan pengadilan, banyak kantor pengadilan tapi sulit mencari keadilan. Tuh ujar kunang bungol pengtahumu orang pintar. Nah, keluar. Wani habis-habisan. Tetapi kenapa kita hanya berpikir kayak itu? Anak ini dilihat gajalannya cagar neraka. Kenapa kada berusaha mengeluarkan? Turun pada rumah buai kayak orang kafir. Merangsang potongan. Muntagana sedikit karena lalu naranya kan merangsang. Ya Allah, kada tahu lagi Islam kada. Kayak orang kafir itu kan potongan. Anak pulang kada karuan kada. Makanya yang penting di samping kita mengejar prestasi kita, mengejar harta benda, jangan lupa anak buah harus diperhatikan. Terserah, pokoknya pendidikan agama. Seorang tuan guru besar, kalau membuka rumahnya, orang minta banyu, takunakan jepian. Itu hampir 70% yang minta banyu ke tuan guru itu adalah orang yang melaporkan anaknya nakal. Betul hasilnya? Anu guru anak ulun guru. Ya guru nak apa aku? Maulah kan bapak dah. Makanya nangalih bener ya kok mun orang alim tuh nangalih bener. Orang ini datangnya bermotor, bibinian menyupir seorang ngabul. Sugih balu pada lawas balunya tenang. Di tangannya kada ada butul aqua kada. Babaya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulun guru aja minta banyu pian. Tuh ngalih bener menjawab tuan gurunya tuh. Cakanya butul aqua kan ada nyaman tuh maniupakan nih kada ulun minta banyu pian. Aduh, jatuhan guru nenek. Membahayakan nenek. Ada juga nang seikung pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Guru ya. Dua akan ulun. Dua akan. Ada dua akan tuh ada dua akan. Bok pada paham. Umahnya aja paham ya Allah nanti pilih dua akan je. Nah kita kembali. Jadi wahai Tuan Syekh, tolong sampaikan lawan mama ulun pada anak tersiksa dalam kubur, kirimi. Mun sidin kada percaya pada hakan lawan mama. Waktu ulun meninggal dunia, mama mawaris di kantong baju ulun 40 dirham duit. Mun kada percaya itu bukti ulun pada hakan. Akhirnya pagi hari Hasanul Basri berangkat dengan alamat yang telah diberitahu oleh anak muda sampai di sana. Nang mama ni sekalinya balaki anum pula. Oh, kada keingatan lagi lawan anak. Balaki anum. Rupanya tak ganal pada nang dahulu. Maksudnya tuh tak sugih, maksudnya. Salah sambat ya Allah. Ngaruh kawan. Ada kisah kan ada kisah aja nyamannya aku udah sakitnya tau lah. Kisah orang dua laki bini.
Oh ada jadi nah. Belum kisah saudara tawa orang ini 2 laki bini 3 bulan dah ada babaikan. Orang bahari itu 1 tahun kan masih jadi tunggu orang 2 laki bini itu. Ada kayak kakak-anakan wah ini saking baiknya belum nikah sudah gawinya berdahulu. Itu terlalu baik pulang. Kada 3 bulan sudah. Nang bini ini rupanya ngalih juga aja nang bini mau benar juga ini dan aku ini kada ada harapan kawin lawan nang lain juga baik nang ini sudah. Napa bila anak guring digawe-gawilnya salawar 5 lapis guring. Ada. Ujan nang bini. Napa aja ngalakiannya. Kadang-kadang kalau pa mangyau kakanda kadang-kadang jangan daripada orang kada katuju tuh nah. Seorang siap aja jar. Siap aja. Tapi munnya kawa menangguh. Dia laki nangguh napa? Nah, nang kupurok salawar nih salawar napa warnanya? Pokoknya bilanya pas siap, bilanya kada pas kada siap kita. Ayo Hujan nang laki salawar ikam itu warnanya biru. Baya dibuka. Nah, salah jenam bini. Hijau. Parai sama laman parai. Ada kawat janji sudah. Malam besok pulang. Malam besok jenang bini Mbak Isa. Ya, salawar napa jenang laki. Jenang laki coklat. Baya dibuka kuning. Kada jadi. Malam berikutnya pulang. Ayo jenam bini, napa pulang warnanya celana nek? Apa warnanya salawar nih? Hujan nang laki. Nih warnanya. Kira biru semalam pulang nek. Biru ada. Baya dibuka abang. Malam nang ka-10 kasihan nang laki ini. Kamu janji sudah. Malam ka-10. Janang bini napa nah? Hujan nang laki. Ini pasti karena sudah. Putih. Baya dibuka ada sing salawaran. Malam ka-10 sudah pintar benar ini pintar, IQ-nya tinggi. Ini kalau masuk di Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini tinggi benar IQ-nya. Malam ke-11 aku kata kau menahusakan lagi karena ikamnya nang apa kisahnya nih dapatnya kadang-kadang tahu aja kok. Terus supaya jangan pina jenuh, pina lapah. Ini bisa sigar mata kadang-kadang sing salawaran ya Allah. Itu orang nang tuha, orang nang anom boy. Itu orang yang mbah kawin, orang nang 3 bulan mbah kawin, mun nang sudah tuha bacucu itu kada sing ongkang. Kada sing salawaran lagi, maliat nare dulak. Kasihan Amerika ya Allah. Amerika tatimbak bibinian Irak. Mau ditarupungnya itu nah. Sakalnya tarupungnya tak ke bawah. Kasing kayak andik di dunia itu nak pas timbaknya gandangannya si singot Saddam. Sudah. Gandangan kemahirat si singot Saddam gandangannya. Sakalinya suun di dunia itu. Ini naba amal malam Jumat. Pokoknya bulik dikalotok aku jadi kuya lagi. Ini bukan tabunganin nih. Palotok nungar. Singot Saddamnya singgung. Lalu Hasanul Basri berangkat pagi hari sampai lawan nang mama. Sekalinya mama ini balaki anom. Ada keingatan di anak buah. Lalu diceritakan oleh Hasanul Basri terhadap anaknya di dalam kubur. Langsung menangis nang mama. Menangis. Keingatan lawan anak buah. Wahai Tuhan Syekh, uang yang saya ambil di kantong anak saya itu masih ada 40 dirham. Sekarang saya hadiahkan dan saya berikan kepada Tuhan Syekh. Mudah-mudahan pahalanya sampai. Yuk. Malam minggu berikutnya, malam Jumat berikutnya, anak Syekh Hasanul Basri kembali bertemu dengan anak muda dengan keadaan muka ceria. Yang kita ceritakan ini Pak, yang meninggal siapa? Anak. Yang masih hidup siapa? Mama. Coba kita teliti. Yang cerita ini yang meninggal siapa? Anak. Yang masih hidup? Mama. Si anak masih berhajat kepada mama yang masih hidup.
Coba pangputar makinnya. Yang meninggal mama masih hidup, anak makin berhajat kepada anak yang masih hidup di dunia ini. Maka itu orang bahari kumpul tahlilan, kirimi kepada amah mama lawan abah. Andai kata ada bisa coba tahlilan, baniat hari Jumat, kemudian mudahan pahalanya sampai lawan keluarga na meninggal dunia, pahala pemanjamu orang. Itu orang bahari. Nah, cilingan buat mudahan pahalanya disampaikan kepada mama abah keluargaku. Di samping keluarga dapat pahalanya, tidak mengurangi terjib pahala kita. Di sinilah kemurahan Allah lawan di kita. Dua. Pertama, kita kerjakan di malam Jumat surah-surah yang tertentu diperintahkan Rasul. Yang kedua adalah melakukan tahlilan dan sembahyang hadiah kepada keluarga yang meninggal dunia. Yang ketiga, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah pemegang taufik dan hidayah menambahkan ke hati kita cinta kepada ulama dan aulia dan cinta kepada amal-amal soleh. Dosa dan kesalahan mama abah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dan permintaan kita dikabulkannya, amin ya rabbal alamin.